Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat beraktivitas, melakukan PJJ, melakukan aktivitas sehari-hari, dan berolahraga. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Dwi dalam pembelajaran PJOK, yaitu pembelajaran aktivitas air. Lebih tepatnya ke pengenalan simbol dan tanda di kolam renang. Bapak yakin kalian sudah mengetahui ya apa itu kolam renang. Kolam renang merupakan tempat di mana kalian atau kita melakukan aktivitas air, yaitu diantaranya tentu saja berenang. Nah, di kolam renang ini perlu kalian ketahui dan pahami dengan sesama. Ada beberapa tanda yang harus kalian pahami agar menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain. Oke, Bapak harap untuk pembelajaran hari ini kalian pahami dengan seksama ya, agar di saat nanti penilaian dan praktek pembelajaran Bapak harap dalam pembelajaran hari ini, yaitu pengenalan simbol dan tanda di kolam renang, kalian dapat memahami dengan seksama, agar pada saat praktek pembelajaran kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Oke, kita lanjut, kita masuk ke dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa memahami macam-macam aktivitas air, yaitu keselamatan di kolam renang. Kemudian siswa dapat menjelaskan tanda-tanda di kolam renang. Lanjut. Air. Air merupakan sumber kehidupan. Dengan adanya air, kita dapat melakukan banyak aktivitas. Dan dengan air, kita bisa hidup dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Dengan air, tentu saja kita dapat beraktivitas, yaitu misalkan contohnya, selain berenang, kita dapat mandi, kemudian minum, kemudian menyiram tanaman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Air memberikan kehidupan ke seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan barusan. Selain berperan penting dalam kehidupan, air juga dapat menunjang aktivitas sehari-hari, contohnya berenang. Perlu diketahui, negara Indonesia merupakan negara maritim ya, yaitu yang berarti dominan merupakan perairan atau air. Maka dari itu, aktivitas pembelajaran ini, pengenalan yaitu salah satunya pengenalan simbol dan tanda di kolam renang, bermanfaat untuk diri kita serta orang lain ya. Lanjut. Tanda atau simbol yang ada di kolam. Yang pertama, tanda kedalaman air. Simbol ini biasanya berada di pinggir kolam yang menandakan kedalaman kolam tersebut. Jika kalian memiliki kolam atau kalian pernah pergi ke kolam renang, Bapak yakin pernah ya, pasti di pinggir kolam terdapat tanda kedalaman air tersebut. Namun itu berfungsi untuk memperingatkan bahwa kedalaman air tersebut adalah sekian. Jika ditanda tersebut adalah 1,0 meter, maka tanda kedalaman air tersebut yaitu 1 meter. Kemudian, jika kalian melihat tanda atau simbol ini, diharapkan yang pertama tidak melompat ke kolam tersebut. Yang kedua, pilihlah dengan tanda kedalaman 0,5 meter hingga 1 meter. Yang ketiga, turun secara perlahan ke kolam tersebut dengan cara duduk terlebih dahulu di pinggir kolam. Yang pertama, tidak melompat ke kolam tersebut tentu saja agar menghindari kecelakaan serta agar kalian menguasai medan yang akan kalian turuni, yaitu kolam tersebut, agar mengetahui kedalaman kolamnya ya, dengan cara duduk di pinggir kolam terlebih dahulu. Kemudian pilihlah
kedalaman dengan 0,5 meter hingga 1 meter. Turun secara perlahan ke kolam tersebut dengan cara duduk terlebih dahulu di pinggir kolam. Hal ini bertujuan agar kalian mengetahui tingkat kedalaman kolam tersebut. Selanjutnya ada tanda atau simbol dilarang mendorong. Tentu saja sesuai namanya, berarti kalian dilarang mendorong di area tersebut ya. Kenapa dilarang mendorong? Karena dapat mengakibatkan orang yang didorong, misalkan teman, kemudian kerabat, bahkan orang lain bisa terjatuh. Ketika di pinggir kolam, kemudian didorong secara tiba-tiba, tentu saja akan mengakibatkan jatuh ke area kolam, yang mengakibatkan bisa terjadi tenggelam. Kemudian jika dangkal terbentur ke dasar kolam, kemudian jika di area lantai itu tentu saja akan terjatuh dengan terbentur ke lantai. Berikutnya ada tanda atau simbol dilarang terjun di kolam yang dangkal. Dilarang melakukan lompatan atau terjun di kolam yang dangkal karena akan mengakibatkan kecelakaan atau cedera serius. Alangkah lebih baiknya sebelum melakukan lompatan atau misalkan kalian ingin terjun ke kolam tersebut, perhatikan terlebih dahulu kedalaman kolam. Pilihlah kolam dengan kedalaman minimal 50 cm agar pada saat kalian terjun ke kolam atau menginginkan kalian ingin melakukan lompatan tidak mudah terbentur ke dasar kolam. Selanjutnya ada tanda atau simbol dilarang berjalan di tepi kolam. Dilarang berjalan atau berlari di tepi kolam karena dapat mengakibatkan kecelakaan atau tabrakan baik dengan teman kalian atau bahkan dengan orang lain. Apalagi kalian berjalan di tepi kolam tanpa memiliki kepentingan tertentu. Misalkan hanya sekedar bermain, kemudian iseng berlari-lari, itu dilarang. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, yaitu jika melakukan lompatan atau terjun di kolam yang dangkal, maka akan mengakibatkan titik. Harap diisi ya. Kemudian yang kedua, negara maritim yang dimaksud adalah, kemudian ditulis di buku catatan atau di kertas lembar. Kemudian kirim ke Google Classroom. Oke, dengan pembelajaran ini, pembelajaran simbol dan tanda di kolam renang, diharapkan kalian dapat mengetahui tanda-tanda di kolam renang tersebut, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari apabila kalian berada di lingkungan kolam, ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat. Lomba dipotong ya.